Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak? Baik di Jambi? Baik Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Ya, Ini ya, walaupun tidak terlalu zona zona apa nih Jambi Pak? kalau kemarin sih sebenarnya udah level 4 sih, tapi karena Hmm. kebijakan pemerintah ya, tidak semua tempat yang mesti ditutup. Karena beberapa bulan kemarin memang angka kasus meningkat Bu, juga angka kematian meningkat. Oh ya. Untuk keluarga besar saya aja ada 3 yang sudah meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka Pak. Iya, karena COVID, tapi ya yang kena yang meninggal dunia itu ada penyakit bawaan dan juga Ya, belum komorbid. divaksin. Belum divaksin, Bu. Mm-mm. Iya, Kalau biasanya yang memang udah itu. divaksin, ada beberapa yang kena, tapi dia perlahan-perlahan pulih sampai sehat gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita berdoa ya Pak ya, semoga kita semuanya sehat-sehat aja. Nah, ini Ya, saya terima kasih banget. Pertama kali ucapkan terima kasih dulu dari kami, dari Prodi PG PAUD UT, karena Pak Edi mau melakukan wawancara ini ya. Yang pertama, saya tuh dengar gitu kalau Pak Edi itu banyak katanya itu kayaknya di gambar belakangnya udah jadi saksi tuh ya. Jadi juara kartun apa karikatur sih Pak? Bedanya apa sih? Saya nggak ngerti deh. Sampai level internasional. Mungkin Bapak bisa ceritakan tuh perjalanannya bagaimana ceritanya? ya. Eh, Awalnya sih, Bu, saya ini menekunin dunia seni rupa ya, khususnya di Hmm. Jambi ya, lukis. Terus profesi saya dulu sebagai ilustrator grafis di surat kabar lokal di Jambi gitu. Hmm. Ajang mengikuti lomba internasional ini juga saya nggak kepikiran awalnya gitu. Nah, karena apa ya, saya menjalin silaturahmi dengan kartunis di tanah air, eh, akhirnya di kemudian hari ada kegiatan internasional yang saya ikutin dan saya menjuarain pada waktu Ah, itu pada tahun 2018. 2018 2018. kemudian karena saya ada prestasi juga di daerah ya, kemudian masuk jaringan Yayasan Pensil Indonesia untuk mengikuti kontes kartun internasional yang dilakukan oleh Badan Federasi Kartun Dunia, itu namanya Hmm. Beko. Nah, jadi sejak tahun 2018 itu saya sering mengikuti kegiatan karena uh, sebagai ini ya anggota wajib untuk mengikuti Ya. kegiatan. Alhamdulillah sudah 9.000 juara dunia kartun kontes di Ya. beberapa negara. Kalau Iya. untuk di Indonesia yang terakhir kemarin ya, yang saya ada posting Iya. ya ke Yang di Ibu ya, LSP itu ya. Dari LSP. yang di PS, Lembaga Penjamin. LPS kok LSP. Iya. LPS. Menjamin Iya, simpanan. itu yang keempat kalau untuk yang skala nasional. Ih, saya lihat di IG-nya udah sampai Cyprus, terus mana lagi tuh udah muter-muter ya, ikut karnavalnya segala. Ya, berarti dari apa seni jadi bisa kemana-mana Pak ya, melanglang buana Iya, kalau lomba. ya. Hmm. Saya juga masih ini apa karena COVID aja ya. Hmm. Biasanya saya mengajar di beberapa sekolah di Jambi Iya, untuk mengajar seni rupa, khususnya drawing dan painting lah untuk anak-anak. oke. Menarik sekali. Nanti bisa diceritakan ya Pak ya, atau mungkin nanti bolehlah kami lihat karya-karya yang memang apa ya, yang menurut Pak Edi itu paling the best gitu, yang mana gitu ya, bisa bisa ditunjukin aja, dipilih itu dari salah satu yang di belakangnya itu mungkin ya. Nah, Ya, eh, Pak Edi ini kan selama ini tercatat ya di kami sebagai mahasiswa PG PAUD UT nih Pak. Itu mulai tahun ya berapa Bu. Pak? Saya masuk di tahun 2000 berapa ya? 2016 Bu. Oh, 2016. 2016. Ya, sekarang sudah semester ke-8. Jadi sebelum menang lomba macam-macam itu dong ya? Ya, Oh gitu, waktu masih jadi ilustrator saya waktu biasa. itu masih status guru di beberapa sekolah. Oh, guru lukis Terutama ya. ya anak usia Heeh. dini ya. TK sama PAUD ada juga sih, Hmm. tapi kebanyakan TK dan sekolah dasar sih Bu.
Jadi saya mengajar anak gitu. motivasinya jadi apa, Pak? Apa karena sudah jadi guru itu jadi pengen mendalami apa ilmu pendidikan untuk anak? Apa bagaimana itu ceritanya? Ya. Kenapa mendaftar? Awalnya sih begini, saya kan mengajar itu lepas aja gitu, karena tidak satu sekolah, saya ngajar ada beberapa sekolah, Iya. kan kepala sekolah di sekolah tempat saya mengajari menawarkan, Pak Edi udah S1 belum katanya. Saya bilang, belum lah, kalau kuliah di seni dulu pernah, tapi nggak selesai, saya bilang. Mau nggak? Kalau mau saya rekomendasi, waktunya juga tidak menyita Fleksibel. waktu. Ya, di mana Bu? Di Universitas Terbuka. Saya awal sih agak ragu ya. Universitas Terbuka UT bukannya perguruan tinggi, biasanya itu kebanyakan yang reguler gitu ya. Datang tatap muka gitu ya. Ternyata enggak, di sini malah dimudahkan juga berbasis teknologi ya. Bisa belajar jarak jauh. Ini saya pilih nih karena tidak banyak menyita waktu dan juga saya sangat berguna dari prodi ya, prodi yang ada di Universitas Terbuka juga mata pelajaran itu berhubungan dengan kegiatan yang saya tekunin, Bu. Ilmunya Antara terpakai lain, lah ya, Pak ya. apalagi tentang psikologi anak ya. Nah, tidak semua seniman itu bisa mengajar atau langsung berhadapan dengan anak. Makanya saya melihat ini, wah ini sinkronisasi, ini ada hubungannya gitu. Iya. Ya. Jadi itu awalnya. Jadi dari Ya. guru lukis di apa PAUD ya di TK-TK ya. Menarik sekali Pak. Soalnya selama pengalaman saya mengajar di PAUD ya, itu mungkin di Jambi juga sama ya, yang dominan mah ibu-ibu perempuan lah gitu. Mungkin saya nggak tahu di Jambi berapa yang mahasiswa PG PAUD laki-laki. Jangan-jangan Pak Edi sendiri. Kalau Kayaknya di nggak Jambi banyak. saya sendiri sih Bu. Tapi kalau yang alumni ya, saya terhitung ya, alumni dari ini ya, ambil PG PAUD itu ada 3 orang, termasuk saya. Oh, ya. Itu semuanya seniman semua. Oh, seniman semua. Wah, keren nih. Kapan-kapan boleh deh gantian ya. Kita minta hadir sama-sama, kita bikin kayak Zoom para seniman ini ya. Kalau memang mereka di PG PAUD semua, boleh ya Pak ya? Kayaknya menarik ini gitu ya. Artinya ternyata karena selama ini saya nggak kepikiran para guru lukis di TK-TK itu butuh ilmu PAUD langsung juga gitu. Oh, ternyata banyak peminatnya ya. Ya baguslah ya. Berarti memang kepake. Awalnya sih ada yang menertawakan Bu. Lu gitu. Pak Edi ngambil PG PAUD, mau jadi guru TK ya? Saya bilang sempit sekali kalau pikiran untuk menjadi guru TK. Karena saya bukan untuk mencari profesi, tapi untuk menambah ilmu. Ilmunya, betul. Ya, kalau untuk mencari profesi, saya udah nyaman dengan profesi yang saya tekuni. Udah settle lah di ilustrator itu ya Pak ya, sebagai kartunis. Oke. Hanya saja gini, Bu, ada yang menarik sih di PG PAUD itu ya. Saya dulunya sih sering menjadi juri lomba untuk anak-anak mewarnai lomba. Lomba Tapi anak-anak. dengan saya menjadi salah satu mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PG PAUD malah lucu gitu, mengembang gitu. Saya malah mengajarin ibu-ibu guru-guru jadi malah nambah menggambar dasar, mewarnai dasar gitu. Ya, karena ya dunia anak itu memang perlu pendalaman lah bagi kita. Tidak semua orang yang bisa profesional untuk menghadapi anak. Ya betul. Ya meskipun itu nature ya, artinya orang dewasa itu kan biasanya juga menjadi orang tua ya, menjadi ayah atau ibu, tapi kan tidak butuh cinta aja ya, butuh ilmu juga. Nah, jadi langkah Pak Edi ini tepat banget lah. Minimal kan nanti jadi bapak gitu ya, jadi bapak anak sendiri kalau nggak anak orang gitu kan butuh ilmu pedagogi, butuh ilmu pendidikan anak. Ya, terima kasih Pak Edi untuk kepercayaannya pada PG PAUD UT dan ini ya semoga segera selesai ya, kan semester 8 nih. 1 semester lagi berarti semester 9. Ya, semester 8 sekarang. Ya. Jadi tadi sudah cerita tentang itu ya, alasannya sekarang untuk semester 8. Selama pengalaman menjadi mahasiswa di PG PAUD UT, Pak, apa ya, yang kira-kira
paling berkesan apa selama 8 semester ini? Macam-macam sih Bu ya. Yang paling berkesan bagi saya itulah saya bisa ini ya, bisa membaca ini pola ajar untuk anak-anak gitu. Ada yang berkebutuhan khusus, saya mengetahui bagaimana cara ini ya, cara menanggulanginya. Terus juga anak yang tidak punya basic dasar gitu, dasar. Apalagi khusus dunia gambar ya. Untuk pegang pensil aja anak-anak usia dini itu tidak semuanya bisa gitu. Nah, saya mungkin bisa menemukan metode baru untuk mengajar anak. Di itu ya, mata kuliah seni keterampilan anak itu ya, dibahaskan ya di sana. Ya, ada finer painting ya, melukis menggunakan bahan gitu, hanya menggunakan anatomis tubuh, terutama tangan gitu. Iya. Supaya kreativitas anak itu tidak terhambat gitu, Bu. Betul. Macam sih juga silaturahmi ya dengan guru-guru TK, terus mendengar keluh kesah mereka, karena mereka ini ya Bu ya, rata-rata teman yang satu kelas dengan saya itu menghadapi anak itu secara langsung, kebanyakan di kelas gitu. Nah, sementara saya kalau untuk di beberapa sekolah itu mengajar eskul gitu, tidak menghadapi anak secara penuh gitu. Iya. Ya belajar sih bagaimana terus juga analisis kalau terjadi masalah ya terhadap metode pengajaran. Banyak sih, banyak Bu. Ya. Yang didapat. Ya, intinya terpakai ya. Maaf Pak Edi, sudah berkeluarga belum ya? Sudah, saya punya anak satu ya. Usia? Laki-laki. Usia sekarang sudah kelas 2 sekolah dasar, Bu. Oh, udah besar, udah lewat masa pautnya ya. Tapi berarti kan mengalami jadi apa? Jadi ini ya, semacam pengamalan ilmu waktu awal-awal semester kan anaknya masih di PAUD berarti kan ya Pak ya? 2016 masuk, iya berarti kan masih. Jadi langsung diamalkan, apa yang dipelajari langsung diamalkan ke anak sendiri ya, paling enggak kan begitu ya Pak ya? Oke, mungkin Pak Edi bisa memberikan saran-saran ke depan kira-kira ya apa di samping kesan-kesan yang memang saya juga apa terkesan gitu ya dengan apa yang diceritakan Pak Edi, mungkin ada saran-saran buat kami Pak dari Pak Edi? Kalau saran sih mungkin ini Bu ya, mungkin karena bidang yang saya tekunin ya, saya rasa ini aja Bu, sangat sedikit sih untuk mapel ya tentang mata kuliah. Mata kuliah tentang ini Bu, tentang seni rupa anak. Oh ya. Beberapa SKS gitu di prodi PG PAUD ini Cuma tidak 3 banyak. SKS memang. Menurut saya sangat penting loh Bu, karena anak-anak itu separuh waktunya di sekolah itu coret-coret. Iya, berkesenian ya. Salah satunya. Tidak hanya menggambar ya, tapi seni rupa ya. Seperti membuat dari plastisin gitu. Sebagian kecil hanya separuh dari waktu mereka calistung gitu. Iya, tapi sebagian kebanyakan lebih ke kreativitas. Okay. Saya sayangkan itu aja. Kedepannya saya berharap mungkin lebih porsinya diperbanyak, dibesarkan juga tidak bisa mengurangi anggapan kalau di Taman Kanak-Kanak atau PG PAUD itu hanya dia menerima ini ya mahasiswa ibu-ibu gitu. Iya, ya memang beberapa kali berkunjung ke daerah juga saya nemu aja sih mahasiswa PAUD gitu ya. Ya, tapi biasanya mereka itu kalau yang berprofesi seperti Pak Edi baru sekarang saya menemukan gitu. Biasanya mereka itu karena pegawai pemerintah di ini yang UPT balai sanggar itu ya, sanggar belajar itu SKB. Itu kan memang mereka akhirnya harus mendalami PAUD. Tapi kalau yang seniman, murni seniman, makanya saya tertarik tadi Pak Edi bilang ada berapa Pak temannya senimannya mahasiswa PAUD? 5. Kalau ada? Untuk di ada 3 Bu. Oh ada 3. Nah, kapan-kapan kita kumpulin ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi guru dan dosen dia di universitas lain lah yang tapi masih di bidang prodi PG PAUD. Oh pengen belajar PAUD. Ya. Pengalaman juga seperti itu, ada beberapa memang yang sudah dosen, bahkan ada yang udah doktor,
Balik lagi belajar S1 PAUD di UT, saya tanya kenapa, ya karena saya butuh ilmunya gitu. Ada yang karena pejabat, dan macam-macam. Ya alhamdulillah ya, memang ilmunya kan sebetulnya ilmu yang memang harus dimiliki semua orang dewasa ya, semua orang tua lah. Jadi bisa dipakai. Juga saya Sebelum ini Bu, ya menemukan ini ya, keunikan ya. Saya kira apa diri saya saja. Begitu saya mengikuti lomba internasional, saya berangkat ke luar negeri, itu rata-rata pemenang itu guru anak usia dini, Bu. Oh gitu, wah keren, baru tahu saya. Seperti saya di Siprus itu mengadakan kegiatan untuk anak-anak, ya, Oh habis gitu. diberikan kita menggambar dasar untuk anak-anak, membuat kerajinan tangan untuk anak-anak. Ya Ya memang banyak di jadi luar negeri seniman itu kebanyakan ini guru. malah guru anak usia dini. Keren. Ya, semoga di Indonesia pun nanti begitu ya, para seniman juga apa ya mau ikut memperhatikan dunia PAUD lah ya. Jadi kita kan bersinergi. Saya termasuk yang tidak bisa menggambar, Pak. Jadi guru PAUD yang tidak bisa menggambar. Ya artinya dasar banget gitulah. Ya memang kan salah satu syarat jadi guru PAUD harusnya bisa menggambarkan, minimal bisa meniru bentuk-bentuk nyata ya, jangan sampai menggambar pepaya jadi gambar mangga gitu kan, yang seperti itu. Sekarang saya ingin, mungkin Pak Edi punya salah satu karya yang bisa ditunjukkan untuk diceritakan, Pak, mana yang the best atau yang paling berkesan? Boleh, Oke, Bu ya. silakan. Ambil dulu, tadi ini nggak sempat dipisah. Bentar ya. Oh, atau yang sudah di figura di belakang boleh, Pak? Mungkin kalau itu hasil lomba semua kayaknya ya, Pak ya. Untuk diceritakan sedikit. Iya. Mungkin di sini nih. Nah, ini. Silakan Pak. Mungkin dipamerkan ke penonton. Saya ada semacam biografi katalog diberikan ini ya, pemerintah daerah atas usaha saya berjuang di bidang kartun gitu untuk mengangkat nama daerah. Sehingga kartun saya dibukukan di sini, Bu. Wah, keren. Asik tuh kalau Prodi punya satu, Pak. Nanti. Kemarin saya ada ke sana ya, pada sport seni ya. Saya malah kasih untuk ini, Sport seni. untuk Iya. untuk Oh gitu. Kalau bisa dibeli boleh Pak, saya ini minta satu untuk perpustakaan Prodi nanti. Kebetulan saya tinggal satu, nanti saya mau minta lagi ya ke Dispar ya, karena cetaknya kemarin terbatas bukan anggaran daerah. Nah, saya tertarik sama itu Pak, yang di belakang Bapak itu loh. Salah satu yang paling menarik yang mana menurut Bapak? Itu. Yang ini menarik. Yang mana? Bisa diceritakan? Itu kayaknya gambar apa? Tentara ya? Ya. Silakan Pak. Bentar ya. Yes. Jadi sebagian dari karya saya, Bu, itu berhubungan tentang anak-anak, Bu. Nah, untuk kartun dunia, karena di kontes kartun dunia, di Federasi Kartun Dunia itu ya, FECO namanya, itu lebih mengutamakan kegiatan yang jenisnya humanity, kemanusiaan. Rata-rata saya mengangkat tentang anak kalau untuk karya saya. Ini judulnya tentang Stop War, Bu. Stop Perang. Stop War. Iya, kasihan itu ada yang di... Ya, jadi dunia anak-anak ini terasa terganggu karena terjadi konflik perang ya. Ini bisa di zoom nih Bu dari dekat. Iya, kelihatan. Tentara itu sebenarnya tidak senyum itu Bu. Oh iya, wajahnya, wajahnya ini ya. Dia memasuki wilayah ini ya, wilayah dunia main anak. Anak itu membuat dia tersenyum gitu supaya tidak digambar sama anaknya. Iya. Ceritanya ya di daerah ini bekas, tetapi anak-anak tuh punya cita-cita lingkungannya akan kembali seperti semula. Ini ada mereka inginkan. Ini menang di mana ini Pak? Yang ini lomba mana? Ini bukan lomba, ini hanya pameran. Ini pameran bersama tentang stop perang ya. Ini di luar negeri? Ya, di Jerman, Bu. Oh, di Jerman. Oke.
ingat hari kekejaman perang ya, Nazi Oke. ya waktu itu, hari kekejaman Ya, perang. makasih Ya sih. banyak sudah diceritakan. Saya jadi gemes pengen bisa menggambar. Ya. Pak, saya kan orang yang awam tentang dunia melukis. Itu apa lagi tuh, Pak? Ini Itu yang apa sih? saya belajar di Malaysia, Bu. Mm-mm. Itu Nah, ceritanya. jadi di sini ini judulnya tentang keselamatan anak. Pada Mm-mm. waktu itu Malaysia mengadakan kontes internasional, Mm-mm. judulnya keselamatan dunia, Bu. Mm-mm. Saya tetap mengambil apa ya tema anak ya. Jadi waktu itu di Indonesia terjadi kejadian ya videofil ya di kalau tidak salah di JIS ya, Mm-mm. Jakarta International School, dan Oh, pelakunya malah pendidik dari sekolah tersebut gitu. iya, betul. Tema ini mengangkat tentang itu, Bu. Jadi dunia main anak itu penuh ancaman di luarnya gitu. Jadi anak-anak itu bermain di dalam botol, di luarnya ada narkoba, itu ada jarum suntik, Hmm. terus juga ada ancaman perang. Nah, yang paling menakutkan itu adalah kejahatan seksual. Yang saya gambarkan buaya gitu, Bu. Oh, itu buaya ya. Ya, nah, Filosofi buaya kejahatan seksual ya. Oke, ya, pelecehan ya. ya, pelecehan. Nah, Oke. ini saya juara 3 di Malaysia nih, Bu. Hmm. Keren, keren. Ya. Nah, Eh, saya ini kan awam ya, Pak Edi. Apa iya. untuk dunia lukis melukis. Bedanya karikatur dengan kartun apa sih, Pak? Sebenarnya sih satu cabang ya, Bu ya. Hmm? Kartun sama karikatur. Hanya saja fungsionalnya aja yang beda gitu. Hmm. Karena kartun ini induk dari segala jenis gambar yang berhubungan tentang humor, Bu. Oh, gitu. Nah, bagian dari kartun tersebut ada Karikatur karikatur, gitu. Oh, jadi lebih umum ya kalau kartun ya. ya, Hmm. kartun strip dia gitu. Hmm. Ada apa lagi ya? Selain itu ada kartun opini. Ya. Nah, yang sering saya ikutin ini kartun opini, Bu, Oh, tanpa kartun opini kata-kata. namanya. Hmm, Jadi hmm, kita hmm. perlu waktu beberapa menit atau sampai 1 jam untuk memahamin apa yang kita gambar. Ternyata baru kita memahamin ini apa isi dari gambar tersebut. Ya. Merenung Jadi dulu. kalau iya, kalau untuk karikatur itu, Bu, kalau untuk keilmuannya ya, karikatur Hmm. itu lebih kepada distor wajah gitu. Oh, Nah, jadi kalau ada gambar kartun yang menampilkan tokoh atau sosok seseorang yang itu karikatur. didistorkan itu karikatur. Oh, iya. Tapi Oke. dia lebih fokus kepada wajah. Kalau kartun luas, Bu. Oke. Bahkan kalau dia udah berbentuk animasi ya, kalau dulu namanya Hmm. film kartun ya, Ya. kartun yang digerakkan gitu. Kalau sekarang namanya udah bagus Oh, namanya dibelinya anime. ya Oke, anime. makasih Pak Edi. Kalau nanti setelah lulus jadi sarjana PAUD, kira-kira apa yang mau Pak Edi lakukan nanti kira-kira kebayangannya sarjana PAUD UT? Kalau jadi sarjana PAUD, saya tetap menjalani aktivitas saya sebagai ini ya, sebagai pendidik untuk anak-anak, terus juga masih menjalin silaturahmi dengan saya anggap nih pejuang lah ya, Ya, guru-guru PAUD bagian ini dari ya, perjuangan. karena dia membentuk anak dari awal ya, membentuk karakter anak itu dari awal gitu. Tetap Oke. saya jalankan aktivitas tersebut, Bu, hanya saja mungkin saya melangkah lebih luas lagi gitu. Ya, Karena di daerah, di beberapa daerah itu ada beberapa anak yang tidak tersentuh pelajaran seni gitu. Saya akan mencoba memasukin itu. Mungkin saya bisa terlibat di Komnas Anak. ya, Nah, bagus bagus. ya, di Komnas Anak ada permasalahan anak atau anak-anak traumatis. Mungkin saya Mm-mm. bisa beri jalan keluar Ah, dengan iya, ilmu yang saya iya. miliki Salah ya. satu trauma healing kan menggambar ya. Iya. Nah, Mm-mm, betul dan betul. juga saya ada satu ini, Bu, produk produk apa ya kartun Heeh. komik yang saya Apa itu buat. pesiar sang lokoter Bun? Ya, Heeh. ini saya melakukan penelitian Mm-mm. dengan beberapa ini ya, beberapa dinas kesehatan sama Mm-mm.
lembaga swadaya masyarakat konservasi lingkungan hidup. Jadi di Jambi itu ada namanya suku anak dalam, suku primitif yang tidak tersentuh dengan dengan fasilitas sosial dan kemasyarakatan, Bu. Mereka hidup di hutan. Jadi di buku ini saya membuat bagaimana pola hidup sehat suku anak dalam, Bu. Iya, oke. Nah, lucu. Dan saya menemukan salah satu tokoh dari suku tersebut, namanya Besiar. Oh, Besiar, itu nama orang ya, Besiar sang Lokoter. Ya, Besiar itu artinya anak yang memberikan kabar. Lokoter Besiar, iya. Ya, Lokoter nih penolong Ebun nih penolong kaumnya. Jadi di sini nih buku tentang pola hidup sehat, bagaimana mencuci tangan, terus bila digigit ular bagaimana caranya, bila terjadi patah di hutan bagaimana caranya. Di sini lengkap, Bu, tentang kesehatan suku. Menarik ya. Udah banyak nih amal jariahnya nih Pak Edi nih. Dari dunia yang ditekuni. Oke, Pak Edi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bagi kami untuk berbincang-bincang sekilas. Jangan bosan ya Pak ya, kalau misalnya kami pengen tahu lebih banyak, atau mungkin nanti kita bikin acara webinar atau apa untuk mahasiswa PG PAUD ya Pak ya, mungkin jadi salah satu narsum kami ya, kita sharing-sharing. Tapi untuk sementara mungkin cukup apa yang bisa kita lakukan sekarang. Makasih banyak waktunya dan semoga kita bisa jumpa darat lagi ya Pak ya. Iya. Semoga sehat selalu dan amin. Semoga konten ini ya, wawancara kita ini menjadi manfaat bagi teman-teman kita yang tetap bersemangat, karena pelajaran di PG PAUD ini tidak sempit tetapi bisa meluas dan berguna bagi masyarakat. Amin. Ya, makasih banyak Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.